Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini Indah Firmansyah. Saya dari TBI 3 NIM T 2018-6117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi ilmu fikih yang berjudul paradigma istihsan, istisab, dan maslahah mursalah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu hakikat dari satu persatu dari istihsan, dari istisab, dan maslahah mursalah itu sendiri. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari istihsan. Nah, istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama usul fiqh, istihsan adalah berpalingnya atau berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali atau tuntutan qiyas yang nyata kepada tuntutan qiyas yang khafi, yakni samar, atau dari hukum kulli, hukum yang umum, kepada hukum yang istisna atau pengecualian, karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan itu sendiri. Nah, apabila ada kejadian yang tidak terdapat nas hukumnya, maka untuk menganalisisnya dapat menggunakan aspek yang berbeda, yaitu yang pertama, aspek nyata yang menghendaki suatu hukum tertentu, dan yang kedua yaitu aspek tersembunyi, yaitu yang menghendaki hukum yang lain. Nah, dari pengertian tersebut jelas bahwa istihsan itu ada dua. Yang pertama, menguatkan kias khafi atas kias jali dengan dalil. Misalnya nih, menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut kias. Nah, menurut kias seperti ini. Wanita yang sedang haid itu dikiaskan kepada orang yang junub dengan ilat sama-sama tidak suci kan. Nah, orang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid haram pula membaca Al-Quran. Nah, menurut istihsan, haid itu berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran. Sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala sama sekali, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap hari, setiap saat. Pengecualian, dan yang kedua yaitu pengecualian sebagai hukum kulli dengan dalil. Misalnya nih, jual beli salam berdasarkan ihtisan diperbolehkan. Menurut dalil kulli, syariat melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan ihtisan ialah manusia berhajat pada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka, jadi boleh. Dengan demikian, istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan suatu hal yang dalam pandangannya itu lebih menguatkan hukum kedua daripada hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum istihsan. Para ulama itu telah mempertahankan istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafadz yang seakar dengan istihsan itu, seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hudahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya
yang memilih dan mengikuti perkataan yang baik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada juga dalam firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum min rabbikum, yang artinya dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran surat Az-Zumar ayat 55. Nah, menurut mereka dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang baik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal yang lain memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. Ada juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanu wa ma ra'au syai'an fahuwa 'indallahi syai'un." Yang artinya, apabila yang dipandang kaum muslimin sebagai suatu yang baik, maka di sisi Allah adalah baik, dan apa-apa yang dipandang sesuatu yang buruk, maka di sisi Allah akan buruk pula. Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujahan istihsan. Contoh dari istihsan sendiri yaitu ini, seperti ini. Menurut mazhab Hanafi, bila seorang mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang diwakafkannya itu hak pengairan, hak membuat saluran air di atas tanah itu, dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan ihtisan. Menurut Qiyas Jali, hak-hak tersebut tidak mungkin diperoleh karena mengkiaskan wakaf itu dengan jual beli. Pada jual beli, yang penting ialah memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Bila wakaf dikiaskan kepada jual beli, berarti yang penting ialah hak milik itu. Sedangkan menurut istihsan, hak tersebut diperoleh dengan mengkiaskan wakaf itu kepada sewa menyewa. Pada sewa menyewa, yang penting ialah pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik barang kepada penyewa barang. Demikian pula halnya dengan wakaf. Yang penting pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan. Sebidang sawah hanya dapat dimanfaatkan jika memperoleh pengairan yang baik. Jika wakaf itu dikiaskan kepada jual beli atau kias jali, maka tujuan wakaf tidak akan tercapai karena pada jual beli yang diutamakan memindahkan hak milik. Karena itu perlu dicari asalnya yang lain, yaitu sewa menyewa. Kedua peristiwa ini ada persamaan ilatnya, yaitu mengutamakan manfaat barang atau harta, tetapi kiasnya adalah kias khafi karena ada suatu kepentingan, yaitu tercapai tujuan wakaf. Maka dilakukanlah perpindahan dari kias jali kepada kias khafi yang disebut istihsan. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang pembagian istihsan dan contoh produk hukumnya. Para ulama yang mendukung penggunaan istihsan membagi istihsan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah istihsan dengan nas. Maknanya yaitu meninggalkan hukum berdasarkan qiyas dalam suatu masalah menuju hukum lain yang berbeda yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara contohnya adalah hukumnya orang yang lupa makan atau minum saat berpuasa. Nah, jika memakai kias, maka batal puasanya sebab ada sesuatu yang masuk ke dalam lambung jika seorang makan dan minum. Tapi ada pengecualian dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Yang artinya, barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa ketika puasa, maka wajib baginya menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Nah, selanjutnya yaitu istihsan dengan ijma. Maknanya adalah terjadinya sebuah ijma
baik yang sharih maupun yang sukuti terhadap sebuah hukum yang menyelisihi qiyas atau kaidah umum. Di antara contohnya adalah masalah penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara kias seharusnya hal ini tidak dibenarkan karena adanya ketidakjelasan dalam waktu dan kadar air. Padahal para penggunanya tentu tidak sama satu dengan yang lainnya dalam penggunaannya. Akan tetapi hal ini dibolehkan atas dasar istihsan pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut. Selanjutnya yaitu istihsan dengan urf. Artinya, meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi kias menuju hukum lain yang berbeda karena urf yang umum berlaku baik urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan. Salah satu contoh istihsan dengan uruf yang bersifat berupa perkataan adalah jika seorang bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah manapun, lalu ternyata ia masuk ke dalam masjid, maka dalam kasus ini ia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya meskipun Allah menyebut masjid dengan sebutan rumah. Namun uruf yang berlaku di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penyebutan kata rumah secara mutlak tidak pernah digunakan untuk masjid. Itulah sebabnya orang yang bersumpah tersebut tidak menjadi batal sumpahnya jika ia masuk ke dalam masjid. Selanjutnya yaitu istihsan dengan darurat, yakni seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudaratannya. Salah satu contohnya yakni ketika para ulama mengatakan bahwa seorang yang berpuasa tidak dapat dikatakan telah batal puasanya jika ia menelan sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari, seperti contohnya nih debu, asap kayak gitu. Maka jika benda-benda semacam ini termasuk ke dalam masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa, puasanya tetap sah dan tidak menjadi batal karena hal tersebut. Dan ini dilandaskan pada istihsan menuju dengan kondisi darurat. Padahal secara kias seharusnya benda apapun yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang berpuasa, maka itu membatalkan puasanya. Selanjutnya yaitu istihsan dengan kias khafi, yakni seorang mujtahid melihat ada sesuatu kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan kias jali untuk menggunakan kias khafi. Penggunaannya berkebalikan dengan kias jali seperti wakaf tanah pertanian. Menurut kias jali, wakaf itu menyerupai akad penjualan perumahan dalam kepemilikan penuh. Maka termasuk di dalamnya hak untuk tidak dilewati, dibuat jalan, istirahat, minum, dan sebagainya. Sedangkan apabila menggunakan kias khafi, maka wakaf itu menyerupai akad sewa, sehingga termasuk di dalamnya masih ada hak untuk dilewati, dibuat jalan, istirahat, minum, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu istihsan dengan maslahah, yakni jika ditemukan kemaslahatan yang berada dalam sebuah permasalahan seperti wasiat yang dilakukan oleh mahjur atau orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya, menurut kias maka wasiat ini tidak diperbolehkan karena termasuk mendiamkan hartanya. Tetapi menurut kemaslahatan diperbolehkan adanya wasiat karena wasiat jatuh saat orang yang mewasiatkan meninggal dunia. Hal ini untuk memberikan kesempatan pada dia untuk mendapatkan pahala wasiat, tetapi meniadakan kedaruratan saat hidupnya. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang istisab. Pertama kita akan membahas dulu pengertiannya. Pengertian dari istisab menurut etimologi berasal dari kata istisobah dalam sigot istif'al yang bermakna as-sohbah istimror. Kata as-sohbah diartikan dengan sahabat atau teman, dan istimror diartikan selalu atau terus menerus. Maka istisab secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai, atau diartikan dengan minta bersahabat. Nah,
eh, dan disebutkan juga bahwa istisab berasal dari kata subah, artinya menemani atau menyertai, dalam artian menurut kebersamaan atau terus-menerusnya bersama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli bahasa dengan mengatakan segala sesuatu yang menetapi pada sesuatu, maka ia menemani atau menyertainya. Sedangkan menurut istilah ditemukan beberapa redaksi dari para ahli yang mendefinisikan istisab tersebut. Yang pertama yaitu dari Imam Al-Asnawi. Beliau berkata bahwa istisab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya lantaran suatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Nah, sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi yaitu istisab adalah mengekalkan apa yang telah ada atas keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum atau karena sesuatu hal yang belum diyakini. Dan menurut Ibnu Qayyim, istisab adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Dan menurut Asy-Syatibi, istisab adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa yang lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Nah, dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik sebuah ikhtisar bahwa istisab adalah segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. Contohnya nih, seseorang yang mulanya ada wudhu, kemudian datang was-was dalam hatinya bahwa boleh jadi dia telah mengeluarkan angin yang membatalkan wudhunya. Dalam kondisi begini, hendaklah ia menetapkan hukum semula, yaitu ada wudhu, dan was-was yang datang belakangan itu tidak boleh mengubah hukum yang semula. Seperti itu. Nah, segala hukum yang ada pada masa sekarang tentu telah ditetapkan pada masa lalu. Contohnya, telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dengan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin menikah lagi dengan laki-laki C. Nah, karena dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan laki-laki A tadi, dan belum ada perubahan hukum tali perkawinan walaupun mereka telah lama berpisah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam istisab. Nah, para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa istisab itu ada 5 macam. Yang pertama, istisab hukmu al-ibadah al-asliyah. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharumannya. Contohnya nih, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil manfaat pohon dan buahnya sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Seperti itu. Yang kedua yaitu istisab al-baro al-asliyat, yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya, berlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang dijelaskan. Dalam objektivitasnya, istisab tersebut bereferensi kepada hukum akal dan hukum ibadah atau baratul asliyah, kemurnian menurut aslinya. Akal menetapkan bahwa dasar hukum pada segala yang diwajibkan adalah dapat diwajibkan sesuatu kecuali apabila ada dalil yang tegas mewajibkannya. Contohnya, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Selanjutnya yaitu istisab al-umumi.
Istisab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkan, dan istisab dengan nas selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Suatu nas yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya, sehingga datang suatu nas lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan taksis. Atau suatu hukum yang umum tidaklah dikecualikan sesuatu pun daripadanya, melainkan dengan ada suatu dalil yang khusus. Contohnya, kewajiban puasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam. Itu juga tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Yang keempat yaitu istisab an-nasi, yaitu istisab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istisab pada bentuk sebelumnya merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapan pada masa pertama, lantaran tidak ditemukan dalil secara spesifik. Urgensinya dalam suatu dalil terus-menerus berlaku sehingga dinaskan oleh sesuatu nas yang lain. Yang terakhir yaitu istisab al-wasfi asabiti, sesuatu yang telah diyakini adanya atau tidak adanya masa yang telah lalu. Tetaplah hukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan istisabul madi bil hali, yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang, yaitu istisab terhadap hukum yang dihasilkan dari ijma dalam kasus yang dalam perkembangannya memicu terjadinya perselisihan pendapat. Contoh, kasus orang yang bertayamum dalam pertengahan sholat melihat air. Menurut ijma ditetapkan sholatnya tidak batal. Keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang maslahah mursalah. Jadi pengertian dari maslahah mursalah menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab solahah yasluhu, menjadi sulhan atau maslahah yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maf'ul. Arsalah yursilu irsalan, mursalan menjadi mursalun, yang berarti diutus, dikirim atau dipakai. Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik. Menurut istilah para ahli usul fiqh, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah adalah suatu hukum yang ditetapkan untuk memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara', yaitu menolak mudarat dan meraih maslahah. Nah, berikut kita akan membahas tentang syarat maslahah mursalah. Golongan yang mengakui kehujahan maslahah mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga maslahah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama, sehingga seorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, maslahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Jadi
Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya bagi mereka. Maka maslahah mursalah yang bersifat dugaan sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat tidaklah diperlukan, seperti dalih maslahah yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung terdapat maslahah, bahkan hal ini dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Jadi hubungan suami dan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan hukum, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai. Yang kedua, masalah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Dan yang ketiga, maslahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syara. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang telah didatangkan oleh syariat. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam, bahkan tidak dapat disebut sebagai maslahah. Dan yang terakhir, maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang macam-macam maslahah mursalah. Ulama usul fiqh membagi maslahah kepada 3 bagian. Yang pertama, maslahah daruriyah, yaitu perkara-perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupannya, merajalela kerusakannya, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu 1. Agama. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad untuk mempertahankan akidah Islamnya. Yang kedua, jiwa. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban berusaha memperoleh makanan, minum, dan pakaian untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga, akal. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Yang keempat, keturunan. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Dan yang terakhir adalah harta. Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah menjauhi pencurian dan berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua adalah maslahah hajiyah, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain atau yang disebut ada pada maslahah daruriyah yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya, dalam hal ibadah adalah diperbolehkannya qashar salat, berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir. Selain itu, hajiyah juga termasuk dalam memelihara kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, sebab dengan kemerdekaan tersebut luruslah gerak langkah hidup manusia. Yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyah, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutupi aurat, larangan menjual benda-benda najis, dilarang berbuat curang dan timbangan ketika jual beli, berbuat curang dalam timbangan ketika jual beli. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.